Udah lama juga saya nggak pakai Webex, jadi sorry. Apakah udah kelihatan layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, barangkali kita mulai aja. Jadi ini adalah pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan, dan saya dosen ketiga yang ngajar teman-teman di mata kuliah ini. Setelah sebelumnya di pertemuan pertama kalian diajar oleh Prof. Jun, kemudian ada Pak Diono dari Geodesi, dan kemudian saya. Ya, nanti kita akan kenalan sedikit. Nama saya Dani Laksono, dan saya juga dosen di Departemen Teknik Geodesi, sama seperti Pak Diono. Kalau kemarin teman-teman sempat kenalan. Jadi kalau Prof. Jun memang ngajar teman-teman, nah kalau kami ini dipinjem statusnya. Ya, kemudian spesialisasi saya di sini sebenarnya adalah geoinformatika dan WPGIS. Ada yang tahu kira-kira geoinformatika itu ngapain ya? Pernah dengar? Saya di rumah, sorry. Makanya pakai singlet doang. Apa itu geoinformatika? Santai aja, saya nggak mau ngasih tugas. Kemarin saya nonton juga videonya Pak Diono, kalian ditunjuk, kemudian tahu-tahu gigisnya error semua. Pinter banget. Nanti tak bilang Pak Diono, itu ngakali Pak. Nah. Oke, jadi kalau teman-teman masih sering dengar ada Gojek, ya ada aplikasi yang berbasis lokasi. Nah, itu adalah salah satu bidang yang kami pelajari di geoinformatika. Jadi termasuk di situ membuat aplikasi. Kemudian fokus bidang studi saya juga tentang 3D modeling. Makanya nanti di mata kuliah ini nanti kita sampaikan ada satu pertemuan sebelum akhir ya, di minggu ke-13 kalau nggak salah, nanti kita akan bahas mengenai tata ruang 3 dimensi. Ya. Kemudian ada augmented dan virtual reality. Kalau teman-teman suka nonton film apa yang kemarin ya, Free Guy. Yang baru apa? Ya, tentang itulah. Atau main game ya, banyak yang membahas mengenai AR dan VR. Nah, ini juga kami di lab di Geodesi ada satu lab namanya Lab Geoinformatika, yang di situ dilengkapi dengan alat ini untuk simulasi realitas. Kemudian ada structure promotion, ini tentang pembuatan model 3D dan juga digital twin. Nah, jadi ini bidang-bidang studi saya, dan kalau dari sisi umur ya saya jelas lebih muda dari Pak Diono. Kira-kira kalian bisa nebak umur saya nggak? Maksud saya gini, kalian masih bisa manggil saya Mas, nggak usah manggil Pak juga nggak apa-apa. Adik saya juga masih kuliah seangkatan dengan kalian di Udayana. Ini yang paling jauh dari mana kalau boleh, kita belum kenalan ya. Ada yang di luar Jawa yang paling jauh di mana? Kemarin kayaknya ada yang dari Pulau Muna. Siapa kemarin ya? Ada? Halo? Nggak ada? Atau mungkin belum datang? Yang dari Sulawesi siapa saja? Saya, Pak. Sulawesi mana? Sulawesi Selatan, Pak. Dari Makassar, Pak. Makassarnya mana? Di kotanya, Pak. Oke, kotanya di mana? Di, di jalanan di Mangerangi, Pak. Oh ya, oke. Rumah saya di BTP. Oh, iya, Pak. Ya, rumah istri saya. Saya aslinya dari Gresik dan sekarang sedang di rumah di Gresik. Ada yang dari Jawa Timur? Ya, Pak. Dari? Dari Sidoarjo, Pak. Oh ya, tetangga. Ya, saya lagi di Gresik sekarang. Jadi rumahnya di Gresik, istri saya di Makassar, saya ke sana. Terus apa namanya, kerjanya di Jogja. Jadi ya gitulah, mondar-mandir. Yang dari Sumatera ada? Nggak ada. Pak. Hilang sinyalnya. Sumateranya mana? Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utaranya mana? Di Kabupaten Toba, Kota Balidi. Oke. Ya. Saya hampir ke situ tapi nggak jadi.
Ya, untungnya jadi dosen itu adalah kita bisa jalan-jalan keliling Indonesia di pulau-pulau besar ya sebelum usia 30 tahun. Ya, nanti siapa tahu ada yang pengen punya cita-cita kayak gitu juga. Ya, Min. Oke, jadi ini sekilas tentang saya ya. Nanti maksud saya kenapa saya kasih ini bukan karena pamer. Karena saya pengen teman-teman bisa sharing. Jadi saya biasanya punya kontrak dengan teman-teman mahasiswa di geodesi juga dan juga dimanapun saya ngajar bahwa saya sifatnya fasilitator gitu, bukan dosen. Fasilitator itu berarti kalian belajar, kalian nyari ilmu, saya hanya memberikan pemantik dan kita diskusikan. Nah, nanti mungkin untuk pertemuan pertama kita masih banyak membahas dari materi yang dari saya aja gitu. Tapi nanti ke depan barangkali saya akan sharing video yang nanti kalian pelajari. Kemudian sesi seperti ini kita akan diskusi. Nah, saya bisa di reach dari website atau dari email atau dari IG atau dari WA, itu nomor saya. Jadi ugm.id/danilaksono itu nanti nyambung ke nomor HP saya. Jadi kapanpun kalian mau nanya silakan. Meskipun mungkin nggak langsung saya jawab. Jadi barangkali saya akan jawab ketika slow, tapi monggo saja nanti silakan kenalan Pak, nama saya ini dari Arsi PWK, kemudian ingin menanyakan tentang ini, monggo silakan. Ya, jadi kita mulai kuliah kita dari apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Diono. Yang kita bahas ini adalah modul kedua dari apa yang sudah disusun oleh Prof. Jun. Yang modul pertama itu barangkali teman-teman kemarin yang sudah dibahas sebelum Meet, dan kemudian modul kedua ini full tentang SIG. Bagaimana SIG ini mendukung bidang studi teman-teman. Ya, kemarin beberapa bulan yang lalu mungkin kalian masih siswa ya, sekarang udah jadi mahasiswa. Nah, mahasiswa ini belajarnya lebih spesifik dan lebih mendetil ya, meskipun nggak selalu lebih rumit sebenarnya. Ya, terkait dengan bidang ilmu yang kalian pilih yaitu perencanaan wilayah dan kota. Istri saya adalah mahasiswa PWK. Jadi siapa tahu nanti yang cewek-cewek dapat mahasiswa geodesi, CC, seangkatan lagi kan. Oke, jadi dari yang teman-teman pelajari ini kemarin sudah didiskusikan sebagian dengan Pak Diono, dan nanti saya akan memandu teman-teman untuk hari ini mulai dari minggu ke-9 sampai ke minggu ke-14. Dan saya harap kita ini ya, meskipun mungkin ya kalian masih adaptasi juga dengan kehidupan kampus ya, dan juga barangkali dengan wah kok kuliahnya begini ya, ternyata berbeda dengan sekolah misalnya. Nah, silakan aja sampaikan kalau misalnya ada kesulitan, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kesulitan, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Karena tujuan kuliah itu kalian nggak ada lagi yang akan menolong. Ini kelihatan ada mouse-nya, saya screenshot saking malasnya. Nggak ada yang membantu teman-teman seperti di SMA. Ya. Jadi kalian menolong diri kalian sendiri. Dan kalian harus bisa untuk bersaing dengan teman-teman yang lain untuk mendapatkan ketika nanti lulus kalian punya nilai yang baik untuk kemudian terjun ke dunia kerja. Setelah ini udah kerja soalnya dan dunia kerja itu kejam. Ya, oke. Jadi ada 6 pertemuan kurang lebih yang nanti akan saya pandu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang semuanya nanti kita lakukan di kuliah ini dan juga nanti di studio dipandu oleh teman-teman asisten. Yang hari ini kita bahas ini adalah pengantar analisis spasial. Geoprocessing-nya saya coret, nanti akan saya simpan untuk minggu depan. Dan barangkali saya berikan sedikit pengantar dulu apa itu analisis spasial dan gunanya buat apa dan kenapa kalian yang di PWK itu perlu belajar ini. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Belum, Pak. Oke, siap. Ya, saya lanjutkan. Ini adalah kontrak perkuliahan kita. Jadi saya selalu menekankan ini ke teman-teman mahasiswa. Kalian sekarang mahasiswa ya, bukan lagi siswa yang dosen itu akan ngasih materi terus-menerus. Belum tentu. Yang saya sampaikan di sini itu belum tentu satu-satunya sumber ilmu. Kalian bisa nyari ilmu dari mana saja. Bahkan kalian bisa lebih pintar dari dosennya. Saya hanya fasilitator kalian untuk belajar. Mungkin saya punya pengalaman, saya punya, ini kalau kalian butuh informasi tentang ini, nyarinya di buku ini. Ya, mungkin saya punya video yang sudah pernah saya tonton dan kalian belum. Ya, tapi bedanya hanya itu. Saya hanya memfasilitasi teman-teman untuk belajar. Bukan berarti saya lebih pintar pasti enggak. Ya. Enggak, belum tentu. Jadi kalian tetap harus mencari sumber sendiri ya. Apapun yang saya sampaikan nanti silakan didebat dan didiskusikan. Misalnya kalian baca, Pak ini di sumber yang lain kok seperti ini. Oke, kita diskusikan gitu ya. Bukan berarti dosen nggak boleh didebat.
Kemudian yang ketiga adalah kalian sadar bahwa ada sumber belajar yang sangat banyak di luar sana. Barangkali dari kalau zaman saya kuliah sekolah ya mungkin internet masih terbatas dan ilmu dari dosen atau guru itu ya satu-satunya ilmu begitu. Tapi sekarang enggak, kalian bisa searching di mana saja, YouTube ada ya kan. Kemudian course di luar sana ada Coursera, ada Khan Academy, ada macam-macam ya yang bisa kalian ikuti, dan materi yang saya sampaikan ini juga materi yang sangat umum. Banyak yang sudah menyediakan tutor dan course kursus begitu yang ada di luar sana yang bisa kalian pelajari sendiri bahkan tanpa ikut kuliah saya. Bahkan tanpa ikut kuliah saya. Kalau di geodesi saya nggak wajibkan mahasiswa untuk hadir ya, untuk datang di kuliah. Saya berikan materi, silakan. Seandainya izin nanti saya absenkan. Yang penting nanti kita ketika saya ngajak diskusi kalian bisa. Yang terakhir, saya berhak menguji kalian untuk pemahaman kalian ya, karena itu yang di amanatkan ke kami ya dosen untuk memberikan nilai kepada kalian berdasarkan kalian seberapa paham terhadap materi yang saya sampaikan. Maka kalau kondisi seperti ini barangkali saya akan memanggil nama kalian satu gitu. Kemudian ya kalau misalnya nggak keberatan, saya minta untuk menjawab. Kemudian saya tes kira-kira kalian bisa atau enggak. Dan mungkin dari situ saya akan ngambil nilai. Nah, seperti itu kontrak kita. Kemudian saya mau fasilitasi teman-teman yang malu untuk menanyakan secara anonim. Jadi nanti kita bisa pakai Slido. Silakan kalian buka slide.do kalau nggak salah. Kemudian masukkan kode ini dan kalian ajukan pertanyaan di situ. Nanti di akhir kuliah kita akan bahas ini. Nah, kenapa anonim? Karena dari pengalaman ya di geodesi juga seperti ini. Jadi kalau kuliah online atau bahkan kuliah di kampus ya, kalian mau nanya itu malu gitu kan, mau nanya pertanyaan yang kayaknya ini pertanyaannya remeh-temeh gitu, ya udah saya nggak jadi nanya. Nah, silakan ditanyakan saja dan nanti kita diskusikan, saya akan bahas meskipun kalian anonim. Nah, atau kalau yang nggak mau anonim ya monggo silakan langsung open mic ketika saya menjelaskan, nggak usah nunggu saya selesai kuliah, langsung silakan dipotong Pak ya monggo, atau Mas juga benar. Nah ini ya, oke, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan mekanisme kuliah kita? Nggak ada. Aman, Pak. Siap. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari materi ini kita harap bahwa setelah selesai kuliah ini nanti sampai akhir itu kita mulai membahas beberapa hal yang cukup detail terkait dengan analisis spasial yang sudah kita pelajari sejauh ini ya, kalian pelajari sejauh ini dengan Pak Prof Junedi, kemudian dengan Pak Diono, antara lain ini ya. Ini yang kemarin kami rencanakan materinya. Jadi ada DIKW, ya, kalian sudah belajar bagaimana bahwa seorang planner itu merubah data ya menjadi informasi, kemudian menjadi knowledge, kemudian menjadi wisdom. Nah, apa itu data, informasi, knowledge, dan wisdom kalian sudah pelajari dengan Prof Jun. Kemudian dengan Pak Diono, ya saya langsung lompat, barangkali kalian juga sudah belajar, ada yang namanya data geospasial, ya DG, ada yang namanya informasi geospasial, atau Pak Diono nyebutnya IG. Informasi geospasial itu apa saja, kalian sudah pelajari. Kemudian Pak Diono juga sempat jelaskan ada namanya sistem koordinat dan sistem proyeksi, bahwa ternyata ketika kita pengen membuat sebuah peta ya, ketika kalian membuat sebuah mental map ya, kalian misalnya sekarang saya minta silakan gambar peta dari rumah kalian ke toserba terdekat misalnya atau ke mall terdekat. Nah, maka yang kalian gambar itu adalah objek-objek yang ada di kepala kalian. Ternyata nggak segampang itu. Ternyata kita harus menempatkan objek-objek itu di posisinya yang benar. Nah, disitulah fungsi dari sistem koordinat dan sistem proyeksi atau CRS yang kalian pelajari kemarin. Kemudian kalian juga sudah belajar struktur data geospasial. Tolong saya dikoreksi kalau salah. Kalian belajar tentang data vektor, ya, tentang data raster. Vektor itu berarti nanti ada geometrinya, kemudian ada atributnya. Raster itu berarti nanti ada baris dan kolom. Yang masing-masing baris dan kolom ada nilainya. Gampangannya vektor itu kayak kalian bikin gambar pakai Corel, nah itu vektor. Kemudian raster itu kalian bikin pakai Photoshop, nah itu namanya raster. Dan kalian juga sudah belajar tentang ini perangkat keras, perangkat lunak. Kalian sudah kenalan dengan QGIS, ya, yang dari video yang saya tonton. Kalian sudah kenalan dengan beberapa menu dasarnya QGIS, dengan atribut tabel, ya, kemudian dengan sistem proyeksi, dengan kemarin kalau sempat disebut ada namanya on the fly reprojection, sebenarnya sudah nggak ada. Nah kemudian juga minggu lalu kalian sudah belajar tentang basis data. Nah intinya ini sudah sangat banyak
Bahkan teman-teman kalian di geodesi itu belum belajar ini. Teman-teman kalian di geodesi belum belajar ini. Tujuannya apa? Karena yang akan kami sampaikan ke teman-teman ini adalah untuk memberikan landasan bahwa ternyata nanti planning itu sifatnya spasial. Sesuatu yang punya lokasi. Ketika kalian merencanakan sesuatu, kalian nggak bisa hanya sekedar, wah di sini nanti saya akan bangun mall misalnya. Oh di sini nanti adalah bandara. Ya di sini itu adalah lokasi. Ya. Dan lokasi itu kemudian perlu kalian kaji ya dari sisi spasial, dan inilah yang akan kita bahas dari pertemuan ini sampai ke akhir di minggu ke-14 nanti sebelum UAS kita akan membahas mengenai yang disebut dengan nama analisis spasial. Nah, saya review sedikit. Jadi kalian membahas mengenai DIKW ya. Ada data, information, knowledge, dan wisdom. Dari keempat keterangan ini ya, yang pertama ada angka seperti ini. Kemudian ada angka yang ternyata dia adalah plakat menunjukkan nomor rumah misalnya. Kemudian ternyata ada peta, kemudian ada ini. Kita bisa ekstrak ya bahwa yang namanya data itu adalah yang ini. Angka ya, kalau kita hanya sekedar punya angka maka ini baru data. Angka saja nggak ada artinya. Nah, koordinat misalnya 110. Nah, apa maksudnya 110? Nggak tahu. Ya. Tapi ketika itu disebut koordinat, nah maka barulah angka itu punya meaning, punya makna. Nah, naik dari data menjadi informasi. Contohnya di sini, ini data 4076. Kalau hanya sekedar angka kita nggak tahu ini apa, ya kan? Kemudian kita berikan bahwa itu adalah nomor rumah. Nah, sekarang sudah ada artinya 4076 itu adalah nomor rumah. Nah, knowledge-nya kemudian kita tahu nomor rumahnya di mana. Oh, ternyata alamatnya di situ. Ya, berdasarkan data dari nomor rumah tadi, kita jadi tahu, oh ternyata nomor rumahnya ada di blok sekian, di RT sekian, RW sekian. Nah, wisdom itu kemudian kita melahirkan satu kebijaksanaan bahwa ternyata ada beberapa jalan yang bisa kita ambil untuk menuju ke lokasi itu, dan jalan yang paling pendek ya untuk menuju ke rumah itu dari rumah kita adalah ini. Nah, inilah proses sebenarnya yang kalian lakukan sehari-hari. Kalian menerima data, kemudian kalian rubah menjadi informasi, informasi itu kalian rubah menjadi knowledge, dan kemudian dari situ kalian dapat wisdom. Wah, kalau kita berangkatnya pagi, maka kita akan sampainya malam, malaman. Jadi kita mending berangkat malam. Nah, itu wisdom. Nah, proses ini yang kalian lakukan itu juga nanti akan kalian ulang ketika kita melakukan analisis spasial. Jadi nanti kita akan bahas mengenai proses ya subsistem GIS. Ada proses yang harus dilalui ketika kita melakukan analisis spasial, tahapannya seperti apa. Nanti kita lihat di penjelasan selanjutnya. Stay tune. Nah, dengan Pak Diono, kalian sudah belajar mengenai ini, GIS, ya, Sistem Informasi Geospasial yang Pak Diono nyebutnya. Kalau saya nyebutnya Sistem Informasi Geografis, ya, namanya memang seperti itu. Nah, GIS itu adalah model dari dunia nyata. Ada model di sini? Nggak ada ya? Di geodesi kayaknya ada model. Dulu kakak angkatan saya 2000 sekian itu mahasiswa tapi udah jadi model. Model beneran maksudnya, bukan model dunia nyata. Jadi GIS adalah model dunia nyata. Kita mungkin kalian nggak tahu film zaman dulu namanya Digimon ya. Zaman saya kecil ada film namanya Digimon. Ya, ada dunia digital. Nah, sama sebenarnya. Ketika kita membuat sebuah model GIS, kita ambil ya informasi yang penting dari dunia nyata, kita wujudkan dalam bentuk layer di sini atau lapisan data. Kita punya data jaringan jalan, ya itu kita jadikan sebagai layer jaringan jalan. Ada layer bangunan, kita jadikan bangunan. Vegetasi kita jadikan vegetasi, kemudian kita satukan semuanya menjadi sebuah GIS. Jadi kalau menurut si Roger Tomlinson ya Bapak GIS, kita nggak mungkin memetakan dunia secara nyata. Nggak ada istilahnya gambaran digital dari dunia dulu ya dulu. Kalau sekarang ada yang tadi saya sebut ada namanya digital twin. Nggak mungkin kita membuat gambaran digital dari dunia kita dulu. Ya, kita harus memilih objek mana yang akan kita munculkan di peta kita nantinya. Maka ketika tadi saya jelaskan tentang mental map, ya, kalian sekarang coba bayangkan, kalian pengen bikin peta untuk nunjukin ke orang lain, ini loh rumah arah dari kampus misalnya ke rumah saya, meskipun kalian kayaknya ada yang belum ngampus sama sekali. Atau udah di Jogja semua? Udah di Jogja semua? Belum, Pak. Oke. Di GDC kayaknya yang 2021 udah suruh masuk. Ya, jadi dari tadi ya ekstraksi dunia nyata. Maksudnya ekstraksi itu apa sih? Ketika kalian misalnya pengen nunjukin orang ini loh dari kampus ke kos saya atau ke rumah saya itu lewatnya ini. Ya, kalian gambar jalan, ya kan? Kemudian di jalan misalnya di depan ada tugu. Oh, masuk ke tugu.
Kemudian di situ ada burjo misalnya, atau ada warung makan. Kalian gambar warungnya. Nah, kalian sedang memilih objek yang ada di dunia nyata muncul di denah kalian. Kenapa memilih? Karena di situ mungkin ada pohon, ada rumput, ada kucing di situ nggak kalian masukkan, ada mobil ya kan? Yang kalian masukkan hanya yang kalian menurut kalian itu adalah sesuatu yang penting. Nah, ini adalah prinsip yang mendasar dari GIS bahwa kalian harus bisa mengekstrak ya, informasi mana yang nanti dibutuhkan ketika kalian ingin melakukan planning. Ya, ketika kalian pengen membuat sebuah perencanaan terkait dengan suhu di Kota Makassar, itu tesisnya istri saya. Ya, suhu di Kota Makassar itu panas sekali. Apa sebabnya? Oh, ternyata karena selain karena Makassar itu dekat dengan Katulistiwa, ya, ternyata karena jumlah ruang terbuka hijaunya tidak mencukupi. Ya, benar atau enggak? Oke, akhirnya diuji. Oh, ternyata memang benar ya. Ruang terbuka hijau taman di Makassar itu kurang, ya. Kurang bisa memberikan pengaruh terhadap penurunan panas. Nah, ini adalah bagaimana kalian menyeleksi informasi-informasi dunia nyata. Tentu kemudian kalian harus mengukur yang mana saja daerah yang merupakan taman, ya kan? Mana yang pohonnya lebat, mana yang enggak, mana yang kosong, dan seterusnya. Nah, ini adalah model dari dunia nyata yang nanti secara langsung akan berpengaruh ke analisis yang kalian lakukan. Next, jadi kemarin dengan Pak Diono kalian sudah kenalan dengan dua model ini. Yang pertama adalah vektor, yang kedua adalah raster. Dua cara ini ditemukan dari tahun 80-an sampai sekarang ini masih dipakai karena memang masih sangat relevan. Yang pertama adalah data vektor, ya. Gampangannya data vektor itu kalau di zoom itu nggak pecah, korel. Yang kedua adalah data raster. Yang kalau di zoom pecah menjadi kotak-kotak semacam ini, ya. Ini adalah data raster ya yang kalian peroleh kalau kalian mainan dengan Photoshop. Nah, jadi model dunia nyata ya layer-layer tadi kalian bentuk menjadi dua ini, vektor dan raster. Nah, karena ini sudah pernah dibahas saya akan skip saja. Nah, sekarang kita bahas dari pertemuan dengan Pak Diono kalian sudah belajar tentang sistem informasi geospasial (SIG) atau GIS, Geographic atau Geospatial Information System. Di judul yang dibuat Pak Prof Junaidi juga ada manfaat SIG untuk perencanaan. Nah, SIG itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini ada satu hukum ya. Everything that happens somewhere. Segala sesuatu yang terjadi itu ada tempatnya. Benar nggak? Coba sebutkan sesuatu yang terjadi nggak ada tempatnya. Jatuh cinta, ada tempatnya, ya kan? Di hati. Ya. Adakah sesuatu yang terjadi dan nggak ada tempatnya? Nggak ada. Semua yang terjadi itu pasti ada tempatnya. Nah, dalam planning dan juga analisis spasial secara umum ya bagi kami di geomatika ya bagi teman-teman planner sesuatu yang terjadi lokasi itu sangat penting, sangat penting, sangat penting. Sampai-sampai ada ungkapan ya bahwa developer itu hanya mengenal 3 prinsip utama yang penting dalam developer perumahan maksudnya bukan developer software. Developer perumahan itu punya 3 prinsip penting. Yang pertama lokasi, yang kedua lokasi, yang ketiga adalah lokasi. Jualan perumahan, kalau lokasinya nggak strategis, orang nggak akan melirik meskipun fasilitasnya lengkap. Ya. Ada perumahan bumi, apalah gitu misalnya, ternyata terletak di balik gunung. Ya, siapa yang mau ke sana? Nah, jadi lokasi. Apalagi kalau teman-teman ada yang dari Jakarta? Ada? Saya, Pak. Siapa ini? Gani. Gani, Jakartanya mana? Jakarta Pusat, Pak. Jakarta pusatnya mana? Bendungan Hilir. Oke, saya baru dari situ kemarin. Kemarin saya ngabisin waktu hampir seminggu di Jakarta untuk mengukur 3D di MRT, sekitar MRT Bundaran HI sampai ke mana? Ya pokoknya MRT yang baru lah, yang tahap 1 dan tahap 2. Ya intinya gini, apalagi di Jakarta ya, lokasi itu menjadi sangat strategis, bener nggak? Tanya Gani, Miss. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya udah gede kemudian nyari rumah, 3 hal ini akan penting. Yang pertama lokasi, yang kedua lokasi, yang ketiga lokasi. Lokasi itu luar biasa penting ya. Sampai kalau kalian ngamen depan ATM itu berarti lokasi yang strategis. Orang habis ngambil duit nggak enak mau ngasih cuma 1.000. Ya, paling nggak yang merah lah gitu kan. Jadi location matters. Nah dari sini sekarang kita tahu ya teman-teman sebagai seorang planner yang setiap hari nanti akan berurusan dengan lokasi. Ya. Setiap hari kalian akan berurusan dengan lokasi, kalian harus paham kapan lokasi ini dan apa yang harus saya lakukan dengan data lokasi ini sehingga saya dapat wisdom yang tadi. Bukan hanya sekedar data. Oke, saya dapat data di titik ini ada pohon ya sebagai bentuk penghijauan misalnya kota.
Di titik ini ada apa namanya pasar, di titik ini ada Indomaret, ada Alfamart, dan ada titik-titik yang lain. Kalau hanya sekedar titik nggak ada artinya. Nah, kalian perlu merubah dari data ya yang ada di sisi kiri ini menjadi wisdom yang ada di sisi kanan. Hanya sekedar titik, kemudian kita pisahkan mana pasar tradisional, mana pasar modern. Kemudian knowledge, oh ternyata hubungannya di jaringan jalannya seperti ini. Kemudian kita dapat insight dan kemudian wisdom. Yang ini ya wisdom kalau di teman-teman planner itu nanti adalah sebuah pengambilan keputusan, decision making. Nah, jadi location matters. Kita tadi katakan lokasi itu sangat berharga. Dan analisis spasial ya atau data spasial itu juga sangat berharga karena data spasial ini menggambarkan betapa persebaran dari data-data yang ada di lokasi yang kalian teliti atau kalian kerjakan. Nah, analisis spasial ya dari data geospasial menjadi sebuah decision making, alat yang digunakan itu adalah GIS. Jadi kalau kalian punya data spasial, kalian pengen mengambil keputusan dari data tersebut, maka yang kalian gunakan ini adalah GIS, Geographic Information System atau Geospatial Information System yang kalian kemarin sudah bahas dengan Pak Diono. Inilah inti dari kuliah kita. Dari awal kalian kuliah mengenai sistem informasi perencanaan sampai ke nanti terakhir di minggu ke-14 yang kita bahas itu adalah bagaimana kita punya data ya. Dari data itu kemudian kita buat ada meaning di situ, ada arti yang kemudian nanti mendorong ke wisdom, ya, pengambilan keputusan. Misalnya saya punya data Kali Code di Kota Jogja. Ya, ada data Kali Code. Kalau dulu di SMA saya terkenal ada komunitas namanya Xcode, komunitas hacker. Ternyata X-nya bacanya Kali Code. Jadi ada Kali Code di Kota Yogyakarta. Kita bisa modelkan, oh ternyata dengan analisis spasial kita tahu bahwa kalinya ini banjirnya sekitar 5 meter ke kanan, 5 meter ke kiri misalnya. Nah, maka kita harus mengambil keputusan rumah-rumah yang di situ kan kebanjiran. Apakah akan kita relokasi? Apakah akan kita pindahkan ke perumahan vertikal misalnya ya? Atau kita gusur, kita ganti dengan bangunan yang kuat agar mereka nggak kebanjiran. Nah, ini adalah bagaimana proses ya dari data itu berubah menjadi analisis. Dari data berubah menjadi sebuah decision making. Ya. Kita ngomongin data ya, kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga kita dapatkan kesimpulan tadi. Nah, gimana cara ngolahnya? Kok bisa saya dapat 5 meter? Nah, itu adalah dengan GIS. Inilah yang kita pelajari. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang sudah ngantuk? Biasanya kalau saya ngajar selalu ada yang ngantuk. Katanya suara saya bikin ngantuk. Sepertinya belum ada, Pak. Ya, nggak apa-apa. Santai. Saya juga sambil WA. Oke, lanjut ya. Nah, jadi gini, analisis spasial itu dasarnya itu adalah bagaimana kita membuat sebuah data yang tadi itu punya makna. Nah, ada beberapa prinsip, ya. Ada beberapa prinsip. Salah satunya adalah hukum pertama Tobler, ya. Tobler's first law of geography, ya. Atau dikenal dengan istilah distance decay. Ini contoh bahwa sebuah analisis spasial itu terkait dengan lokasi. Hanya satu contoh saja. Nanti kita lihat bahwa turunan dari ini itu banyak sekali. Saya nyebut hukum ini adalah hukum LDR. Ada yang punya pacar di SMA dan sekarang LDR-an? Saya LDR-an sama istri saya di Makassar. LDM deh. Ya, hukum pertama Tobler. Segala sesuatu itu saling berhubungan. Segala sesuatu saling berhubungan. Everything is related to everything else. Ya, akan tetapi near things are more related than distant things. Nah, ingat ini para pejuang LDR ini. Ya. Hukum pertama Tobler. Segala sesuatu itu saling berhubungan. Tetapi yang dekat itu lebih berhubungan dibandingkan dengan yang jauh. Yang dekat itu pengaruhnya lebih besar dibandingkan yang jauh. Jadi kalau kalian LDR-an, hati-hati kalau nggak usah saya lanjutin. Hati-hati kalau ada yang nikung. Ya, semakin jauh jarak satu objek dengan objek yang lain, maka pengaruhnya semakin kecil. Ini adalah hukum pertama geografi. Artinya apa? Ada pengaruh lokasi, ada pengaruh jarak dari titik-titik yang tadi seolah-olah random. Tadi saya nyebutkan misalnya ada pohon. Nah, ternyata pohon satu dengan pohon yang lain, kalau pohonnya ngumpul jadi satu, mungkin
pengaruhnya lebih besar dibandingkan kalau pohonnya cuma seuprit ya, satu. Nah, ini adalah hukum pertama geografi. Dari sini kemudian kita melahirkan apa yang disebut dengan nama analisis spasial. Ya, bahwa kita bisa melakukan analisis terhadap data-data geospasial tadi ya berdasarkan hukum ini. Ya, kalau misalnya lokasinya berdekatan, kita bisa buat ada hubungannya. Hubungannya apa ya? Nanti kita explore dengan menggunakan tool-tool yang tadi kita bahas ya, misalnya dengan menggunakan QGIS. Wah, ternyata kita bisa cari ada hubungan antara kejadian kelitih di kota Jogja, ya, kejadian perampokan atau kejahatan jalanan ya, di kota Jogja dengan misalnya tingkat kenakalan remaja di lokasi tersebut, misalnya begitu. Nah, ini analisis yang sangat menarik. Tetapi kalian nggak akan sampai ke situ ya. Itu analisis di geomatik. Nanti yang kalian pelajari ini adalah hanya yang fokus ke bidang planning saja. Jadi misalnya kalau saya bangun bangunan di sini, ya ada bangunan baru saya usulkan kita bangun di sini, efeknya apa? Terkait dengan seberapa dekat objek yang ada di situ. Nah, ini menarik ya. Silakan di screenshot kirim ke pacarnya yang LDRan. Oke. Nah, sekarang tadi saya bahas di awal ya tentang yang disebut dengan nama GIS subsystem. Ada proses yang harus dilalui ketika kita merubah dari data menjadi sebuah wisdom. Nah, di GIS itu dikenal ada 4 tahapan ini, ya. GIS subsystem, ya, atau spatial data handling. Nanti setelah ini kita bahas tentang itu. Yang pertama adalah input, ya, data masukan. Nah, ini urusannya orang-orang geodesi. Makanya kalau di 3 kampus yang di utara, kalian mungkin belum pernah ke kampus ya, tapi kampus RSIPWK, geodesi, dan sipil itu terletak di paling utara dari komplek Fakultas Teknik. Nah, dari 3 kampus itu, ya, kalau sama-sama kerja ke hutan, yang mati duluan siapa? Geodesi. Ya. Geodesi. Karena apa? Karena geodesi harus ngukur dulu dapat data ya ke lapangan, kemudian baru teman-teman dari PWK membuat planningnya dan teman-teman sipil membangun. Nah, yang dimakan harimau duluan siapa? Geodesi. Jadi siap-siap. Nah, ini input. Jadi bagaimana data itu diperoleh? Inilah yang dipelajari oleh teman-teman kalian yang masuk ke geodesi. Gimana cara dapat data ya dengan menggunakan alat itu? Kemudian dengan menggunakan GPS ya satelit, dengan menggunakan foto, dengan menggunakan remote sensing, ya, dengan data-data itu kemudian disimpan ya di pre-proses, kita simpan ke dalam sebuah basis data. Makanya kemarin Pak Diono menjelaskan tentang basis data. Ya, Pak Diono menjelaskan bagaimana data yang ada di lapangan itu kemudian disimpan. Ada KUGI yang kalian pelajari, ya, Katalog Unsur Geospasial Indonesia. Kemudian barulah itu kita analisis. Wah, ternyata dari titik-titik ini ada hubungannya. Ya, titik-titik ini berhubungan dengan titik yang lain. Oh, ini sekelompok dengan titik yang ini. Oh, ini tidak. Nah, itu adalah analisis yang kita pelajari di pertemuan ini sampai minggu ke 12 kalau saya nggak salah. Baru kemudian terakhir kita tampilkan hasilnya ya, entah menjadi sebuah web GIS yang nanti kita sampaikan di pertemuan terakhir, pertemuan ke-13 atau ke-12 saya lupa. Kemudian juga mengenai bagaimana kalian mempelajari kartografi ya, dan seterusnya. Jadi proses ini ya semuanya ini dipelajari oleh teman-teman kalian yang ada di geodesi geomatika. Nah, kita hanya akan ngambil satu subset saja, yaitu tentang analisis dan output. Ya, sebenarnya mungkin tentang analisis saja. Bagaimana analisis itu kemudian dilakukan untuk memperoleh hasil. Ini adalah 4 tahapan atau kita sebut dengan nama spatial data handling. Kita menghandle data spasial itu caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita capture, kita tangkap datanya, kita ke lapangan, kita ukur, kemudian kemudian kita simpan datanya menjadi sebuah data yang bisa dicari dan dianalisis, makanya namanya storage and maintenance. Kemudian kita query, ya, kita lakukan query, ya, yang kita pelajari di pertemuan ini, kita tanyakan kepada data tersebut apa sih sebenarnya yang tersimpan di data itu yang kemudian bisa melahirkan knowledge dan wisdom bagi kita. Terakhir kita sajikan, yang nanti kita pelajari mengenai geovisualisasi, bagaimana menyajikan data spasial dengan benar, ya, dengan benar karena boleh jadi orang menyajikan data spasial tapi salah, meskipun alatnya canggih. Kemudian bagaimana data ini kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan untuk melahirkan sebuah wisdom. Nah, itulah alurnya. Jadi dari model data kemudian kita rubah menjadi informasi ke knowledge ke wisdom, itu adalah bagaimana peranan GIS yang tadi saya sampaikan. Nah, wisdom itu tentang bagaimana menjawab pertanyaan yang benar. Nah, di GIS ya, pertanyaan itu
Nah, GIS itu sebenarnya intinya adalah analisis GIS itu menanyakan pertanyaan kepada data. Apa yang ada di satu lokasi, ya, lokasinya di mana, apa yang berubah. Ya. Misalnya kota Jakarta dari tahun 90-an sampai tahun 2021, berapa jumlah lahan terbuka hijau ya, atau ruang terbuka hijau yang berkurang. Berapa persen sih? Gitu. Berapa daerah resapan air yang kemudian dibangun. Ya. Berapa lokasi yang kemudian menjadi tempat pembangunan hotel, karena hotel ternyata ngambil air dari air dalam tanah, ya sehingga permukaan muka tanah di Jakarta turun. Nah, apa yang sudah berubah? Ini adalah analisis dan pertanyaan, ya, pertanyaan yang kita ajukan kepada sistem GIS. Nah, kemudian dari pertanyaan ini kita bisa mendapatkan kesimpulan yang nanti akan menuju kepada wisdom. Nah, pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya nggak rumit. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang mungkin kalian sering tanyakan juga sehari-hari. Kalau jalannya ini diperlebar 5 meter, berapa jumlah total ganti rugi misalnya untuk para pemilik tanah? Nah, berarti kan ngitung 5 meternya seberapa, ya kan? 5 meter. Ya. Kemudian dari 5 meter itu tanahnya orang yang kena itu berapa meter luasnya. Jadi kita punya data 5 meter yang diperlebar dan kemudian data rumah bidang tanah, persil. Ya, yang dimiliki oleh orang itu yang kena di daerah pembangunan. Kemudian kita kalikan dengan harga ganti rugi per meter. Ini adalah pertanyaan yang nanti bisa dijawab oleh GIS. Ya, ini adalah pertanyaan yang kemudian nanti kalian tanyakan ke sistem dan bisa dijawab oleh GIS. Ada berapa banyak toko bangunan dalam radius 5 km dari rumah? Mana yang paling dekat? Mungkin pertanyaan ini muncul ketika kalian disuruh bapak kalian untuk belanja amplas. Ya, tolong berikan amplas ke toko bangunan. Waduh, toko bangunan ini apa? Kemudian kalian nyari di Google, wah ternyata ada 5 yang dekat. Nah, yang paling dekat mana? Oh, yang ini. Nah, ini adalah pertanyaan spasial. Ya, kalian menanyakan sesuatu kepada sistem, ya, entah ke Google Earth, Google Map, yang di situ ada informasi spasialnya. Inilah GIS. Ya, di mana lokasi ideal untuk sekolah yang dekat dengan jalan utama, jadi nggak terlalu jauh dari jalan protokol, jalan-jalan yang mudah diakses, ya, tapi nggak terlalu bising. Ini juga adalah analisis spasial. Mungkin kita cari sumber-sumber bising itu apa, ya. Kemudian kita uji desibelnya berapa misalnya ke lapangan. Nah, ini adalah analisis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan data spasial. Nah, analisis spasial itu adalah bagaimana caranya kita menanyakan data pertanyaan itu kepada data spasial. Ya, jadi kita punya data, kita tanyakan pertanyaan itu, kemudian kita olah sehingga kita dapat jawabannya. Itulah analisis spasial yang kita bahas hari ini. Nah, yang ada di gambar ini adalah analisis spasial pertama di dunia yang dilakukan oleh Dr. John Snow. Barangkali Pak Diono sudah pernah cerita ya. Kalau belum nanti kapan-kapan saya ceritakan. Kapan-kapan. Nah, terkait cerita, saya pengen cerita tentang Merapi. Ini kalian lihat aja fotonya tahun 2011. Waktu itu saya masih kuliah. Di Merapi waktu itu ada beberapa analisis yang kemudian kita harus lakukan terkait dengan bagaimana menghandle para pengungsi, ya, bantuan, kemudian bagaimana menangani bencana ini. Nah, ini foto-fotonya. Jadi ngapain saya tunjukin ya? Intinya saya pengen nunjukin ini ya. Kita bisa pertanyakan pertanyaan untuk satu kasus di mana pertanyaan-pertanyaan ini kemudian akan menyelesaikan wisdom yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan terkait dengan Merapi waktu itu, ya, sewaktu Merapi meletus. Misalnya di mana Gunung Merapi berada, ya jelas di situ. Tapi Gunung Merapinya yang mana? Oh, ternyata puncaknya, koordinatnya di mana? Karena dari situ kita bisa tahu aliran laharnya ke mana. Kemudian kabupaten yang terdampak mana saja, berapa luasnya, berapa warga yang kena, ya, kerugian ekonominya berapa. Ya, sebelum nanti muncul di koran, di berita, harus kita hitung dulu, ya, berapa kerugian ekonominya. Yang kena ngalirnya ke sungai mana saja. Ya, hutan yang tadi yang habis, yang di Kali Kuning, itu luasnya berapa yang kena. Ya, di mana kantong-kantong pengungsi, sehingga kita bisa salurkan bantuan. Ini semua adalah analisis spasial. Ya, pertanyaan yang kalian ajukan, inilah analisis spasial. Cara jawabnya gimana? Nah, itulah yang kalian lakukan dengan software GIS ya, maupun yang lain. Nah, jawaban itu ya pertanyaan itu kita sebut dengan nama query. Kalau di GIS kita menanyakan sesuatu ya, itu di software atau di textbook atau yang lain ya, kalau di GIS kita sebut dengan nama query. Pertanyaan itu namanya query. Nah, query itu kita tanyakan tentang tadi ya, macam-macam yang kemudian dari query itu kita bisa golongkan menjadi 4 kelas yang besar. Yang pertama adalah klasifikasi, pencarian informasi, dan pengukuran. Yang kedua adalah overlay. Yang ketiga adalah neighborhood.
analisis ketetanggaan. Yang keempat adalah connectivity atau analisis jaringan. Nah, dari 4 ini kemudian di software, ya, di software seperti QGIS yang kalian pakai, ini digolongkan menjadi 2. Jadi 4 ini adalah kriteria yang dibuat oleh ini, ya, Aronoff, yang sampai sekarang masih dipegang. Nah, tapi di software ini kemudian dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah atribut dan query spasial. Jadi menanyakan pertanyaan kepada sistem tentang lokasi maupun tentang atribut. Kemudian yang kedua adalah tentang geoprocessing. Geoprocessing akan kita bahas minggu depan. Yang kita bahas sekarang adalah spasial dan atribut query. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Enggak. Saya lanjutkan. Nanti kalau misalnya mau nanya dan malu bisa nanya ke Slido yang tadi. Ya. Oke, jadi dari 4 ini kemudian kita golongkan lagi menjadi 2. Yang pertama adalah spasial dan atribut query, yang kedua geoprocessing. Apa bedanya? Ini keterangannya, ya nanti dibaca saja, saya malas bacain. Intinya kalau yang pertama itu terkait dengan bagaimana kita mengambil informasi, ya, retrieval. Kita mengambil informasi dari data yang sudah ada. Sedangkan nomor 2 sampai ke 4 itu terkait dengan bagaimana kita menghasilkan jawaban pertanyaan dengan memanipulasi, melakukan sebuah proses terhadap datanya menggunakan operasi, ya makanya namanya geoprocessing, kita proses datanya. Kalau yang pertama ini hanya mencari saja, ya, ibarat buku itu kita nggak perlu nulis lagi di bukunya, ya, kita langsung ambil datanya kita baca. Tapi kalau yang kedua sampai ke 4 itu kita nulis lagi, kita rubah, ya, informasi yang ada di data itu sehingga kita dapat data baru. Intinya, ya, jenis analisis spasial kita bisa bagi menjadi 2. Ada spasial dan atribut query dan ada geoprocessing. Spasial atribut query tidak merubah data, ya, tidak menghasilkan data baru. Merubah data mungkin, ya, merubah data mungkin, tapi tidak menghasilkan data baru, data spasial baru. Geoprocessing sebaliknya, ketika kita memproses data, misalnya dengan clip, ya, buffer, ada data baru yang kemudian muncul, yang data baru ini secara bertahap kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Kita akan lihat nanti prakteknya seperti apa sih bedanya spasial dan atribut query serta geoprocessing. Nah, yang pertama adalah kita bahas di pertemuan ini khusus tentang spasial dan atribut query. Contohnya kita punya data, batas desa di Indonesia, kemudian kita punya data tingkat kemiskinan di masing-masing desa itu. Ini yang punya datanya namanya PODES, ya, potensi desa. Yang punya data namanya BPS. Ada yang masih mau masuk ke STAN? Enggak. Atau STIS? Saya dulu keterima di situ. Oke, jadi data spasial, ya, data spasial itu kemudian bukan hanya isinya data saja, ya, tapi kan juga ada atributnya. Misalnya tadi kita punya batas desa se-Indonesia Raya. Kemudian di situ ada angka yang menyatakan seberapa tingkat kemiskinan di desa itu. Kita bisa kelaskan. Nah, ini adalah classification, menjawab pertanyaan what is it? Ya, desa ini masuk ke kelas mana? Desa ini masuk ke kelas mana? Nah, kita bisa kelaskan semacam ini. Oh, ternyata desa ini masuk desa yang kaya raya, ya, karena ternyata tingkat kemiskinannya rendah. Atau desa ini ternyata masuk kelas sangat miskin misalnya, karena jumlah penghasilannya sedikit. Nah, ini adalah contoh klasifikasi. Apakah ada data baru yang dibuat? Nggak ada. Datanya hanya yang sudah ada saja. Nah, ini namanya atribut query. Kemudian ada namanya retrieval, atribut query pencarian data. Kita bisa mencari data, ya, kita punya desa, kita cari seluruh desa di Indonesia yang luasnya, ya, luas desanya lebih dari 10 hektar, misalnya 10 hektar, 1000 hektar, misalnya. Luas desanya lebih dari 1000 hektar, itu ada di mana? Desa-desa yang di luar Jawa itu luas-luas. Desa yang 1000 hektar itu di mana saja? Nah, ini adalah pertanyaan yang kita ajukan ke data, ya. Tapi nggak ada data baru yang dibuat, ya. Kita hanya ditunjukin aja, oh ini loh desanya. Nggak ada objek baru yang dibikin dari hasil pertanyaan kita. Kemudian misalnya ini, kabupaten mana yang dilewati oleh jalan ring road? Kabupaten mana saja? Nah, ternyata kemudian bisa kita jawab dengan cara semacam ini. Nah, yang ketiga adalah measurement. Ya, kita ngukur berapa panjang jalan Malioboro. Kita ukur berapa luas sebuah desa, kita ukur berapa kelilingnya dan seterusnya. Nah, ini adalah measurement. Jadi 3 hal ini tidak menghasilkan data baru dan kita sebut ini sebagai spasial dan atribut query, atau ya biasanya kita singkat hanya menjadi spasial query saja. Yang menanyakan pertanyaan spasial karena di dalam data spasial udah ada data atribut. Nah, saya udah mulai ngantuk, jadi kita percepat saja. Saya pengen nunjukin bahwa inilah tool yang ada di QGIS yang bisa kita gunakan untuk menanyakan pertanyaan.
Mungkin nanti kalian akan coba praktekkan di sesi praktikum ya. Bagaimana cara menggunakan spatial query, attribute query. Barangkali kemarin malah sempat ditunjukin oleh Pak Diono, tapi nggak apa-apa diulang aja. Ada namanya query attribute, ya, query spasial, ada namanya select by location. Ya, kita pilih mana yang bersentuhan dengan desa ini misalnya. Titik-titik yang berada di desa X, titik-titik yang berada di luar desa X, dan seterusnya. Ya, dan itu adalah akhir dari JIS, slide saya tentang JIS. Sudah capek ngomongnya. Nah, ini adalah penjelasan tentang analisis spasial. Bagaimana kalian punya data ya yang diukur oleh teman-teman dari geodesi misalnya. Kemudian kalian pengen menghasilkan satu wisdom, pengambilan keputusan terkait dengan analisis spasial ini. Ya, terkait dengan data geospasial yang kalian miliki. Ya, jadi GIS ini katanya si Arnold Schwarzenegger, ya, si Terminator. GIS itu adalah satu bentuk pemetaan digital. Ada peta dan ada digital. Dia ada data, ada spasial dan ada digitalnya. Ya. Mirip-mirip Google Earth tapi better. Kalau di Google Earth kan bisa nyari jarak sama, ya kalian bisa ngukur, kalian bisa mencari luas sebuah area, nah sama. Tapi di GIS kalian bisa tanyakan pertanyaan yang jauh lebih kompleks. Dan jawaban dari pertanyaan itu kemudian digunakan untuk mengambil kesimpulan dan untuk decision making. Oke, sekarang kita lihat apakah ada yang nanya atau enggak. Ada pertanyaan? Saya paling senang sesi ini, karena pasti nggak ada yang nanya. Tadi saya share screen atau share ini ya? Layar saya udah kelihatan belum? Nggak ada yang nanya, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Siapa tadi yang mau ngomong? Tadi cuma bilang kalau layarnya terlihat, Pak. Oh ya, kirain mau nanya. Oke lah. Jadi tadi yang sudah disampaikan di slide, saya sampaikan ada beberapa model query. Ada query berdasarkan pencarian ya, pencarian lokasi, pencarian titik. Nah, saya akan tunjukkan tool-toolnya di QGIS di mana. Jadi kemarin mungkin sempat dijelaskan oleh Pak Diono ya, QGIS ini open source sifatnya dan kita bisa modifikasi sesuka hati. Ya, di kampus ada beberapa orang developer QGIS ya, yang ikut membantu mengembangkan. Jadi ini toolnya gratis dan benar-benar kalian bisa modifikasi seenak udel. Ya, kita bisa bikin semacam ini misalnya. Nah, ini misalnya punya ATR BPN. Kita bisa buatkan plugin yang sesuai dengan kebutuhan kita. Wis pokoknya kalau kalian perlu analisis spasial, ya daripada membayar, mending gunakan QGIS. Ya, oke. Jadi saya akan tunjukkan beberapa tool yang ada di QGIS yang nanti akan kita pakai di pertemuan sekarang sampai ke akhir. Yang pertama adalah tentang atribut. Ya, kemarin kita kalian dengan Pak Diono sudah kenal bahwa ini adalah data vektor. Ya, data vektor itu kita bisa cari. Misalnya yang lain saya matikan dulu. Ya, ini batas desa di Sleman. Kita bisa lihat ya desa ini namanya apa misalnya dengan cara seperti ini. Sorry. Nah, ini ternyata adalah desa Condong Catur. Rumah saya di situ. Nah, kemudian ini desa Giri Kerto. Ini Dono Kerto. Ini Pandawa Harjo. Rumah saya juga di situ. Rumah saya 2. Ya, 1 kontrakan. Jadi ini adalah batas desa yang ada di kota Jogja. Kita bisa lihat bahwa dari atribut, ya ini atribut namanya. Kemudian ini adalah geometri atau bentuk spasialnya. Nah, kita bisa cari. Misalnya saya pengen dapat hanya desa ini, Pandawa Harjo saja. Hanya desa Pandawa Harjo saja. Maka kita bisa lakukan semacam ini. Kita bisa filter. Ya, ini filter, nanti bedakan dengan pencarian ya. Kita filter. Kemudian kita cari desa. Saya nunjukinnya cepat saja karena memang bukan untuk praktek ya. Saya hanya pengen nunjukin aja. Sama dengan apa tadi namanya? Pandawa Harjo. Nah, ini yang disebut dengan nama select by atribut. Pilih sebuah objek ya, berdasarkan atributnya. Nanti kita lihat ada bedanya antara filter dengan select. Filter itu nanti semua objek yang lain selain objek ini akan menghilang. Kita tes. Oke, dan inilah hasilnya. Nah, inilah desa Pandawa Harjo. Untuk memberikan konteks, saya berikan background-nya aja.
biar kalian tahu lokasinya di mana. Nah, ini Pandawa Harjo, hasil pencarian yang tadi kita lakukan. Kalau di slide saya tadi adalah yang ini, ya, yang ini. Kita mencari atribut, kita tahu nama desa yang ingin kita cari, atau kita tahu luasnya, atau kita tahu ya apapun terkait dengan atributnya, kita kemudian bisa mencari itu. Nah, ini adalah cara filter kalau di QGIS. Jadi filter ini kemudian semua yang selain ini akan dihilangkan. Ini kita clear aja, kita balikin lagi. Kita juga bisa hanya sekedar mencari lokasinya, yaitu melalui atribut tabel. Video ini nanti akan di-share, jadi jangan khawatir. Kalau ketinggalan, kalian tinggal nonton videonya lagi. Begitu, Bu? Saya nggak tahu soalnya. Nah, kita bisa filter, kita bisa ambil hanya data yang kita butuhkan. Kita butuhkan saja ya. Kita bisa filter berdasarkan desa. Kemudian kita cari Pandowo Harjo. Pandowo Harjo. Nah, inilah desa Pandowo Harjo. Kemudian kita terpilih satu lokasi. Terus saya lupa ya. Oh, sorry. Mohon maaf. Dosen juga bisa lupa. Makanya kalian jangan jadikan dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu. Nah, semacam ini. Ini adalah Pandowo Harjo. Nah, kita bisa cari desa yang lain. Misalnya tadi apa? Condong Catur. Ini Condong Catur. Nah, lokasinya di sini. Ini yang disebut dengan nama spatial query. Kalian bisa mencari berdasarkan atribut yang ada di data. Cukup simpel. Kemudian kalau misalnya saya pengen nyari yang lebih kompleks lagi, bisa nggak kalau misalnya saya pengen nyari, di sini kan ada fasilitas umum nih. Ada fasilitas umum. Saya pengen nyari dari fasilitas umum ini, kita lihat dulu isinya. Ada fungsi tempat ibadah. Fungsinya tempat ibadah. Saya demokan saja, mungkin agak cepat. Kemudian kalian nanti tinggal mencoba dan mencari tahu sendiri kira-kira gimana cara menjawab pertanyaan yang mungkin lebih kompleks dari itu. Nah, kita akan cari di pasar tradisional atau mungkin terminal. Yang paling dikit apa? Terminal, oke. Dari fasilitas umum, kita pilih hanya terminal saja. Fungsi sama dengan terminal. Oke. Nah, ini adalah 3 titik terminal yang ada di Sleman. Benar nggak? Ada terminal di sini? Saya kok nggak yakin. Terminal apa ini? Oh, terminal Kaliurang. Yang orang Jogja tahu ya? Ya, jadi ada 3 terminal di sini. Sekarang pertanyaannya gini, terminal ini kita cek. Kita hanya punya nama dan fungsi. Kalau kalian ditanya, terminal Kaliurang itu terletak di desa apa? Caranya biar? Ya udah, tinggal dicari ini desa ini desanya apa gitu kan. Nah, itu cara males, cara rajin. Nah, kita menggunakan JS, kita harus males. Kita suruh komputer yang mikir. Nah, jadi dari 3 ini kita akan pilih ya lokasi di mana titik ini berada ya, yang berpotongan dengan batas desa. Ini kan kita punya batas desa, kita punya fasum. Ya, di atasnya overlay. Makanya ini yang tadi hukum Tobler ya. Yang berhubungan itu lebih kuat. Sesuatu yang berada di lokasi yang sama itu lebih kuat. Nah, kita bisa gunakan satu analisis yang disebut dengan nama select by location. Ini. Kita bisa pilih desa yang di dalamnya ada terminal. Nah, ini jawaban atau pertanyaan atau query yang ingin saya ajukan ke JIS ini sekarang. Ya, kita pengen tahu desa mana yang di dalam desa itu ada terminal. Nah, kita buka, pilih fitur dari desa yang intersect, yang artinya di situ berpotongan, where the feature intersect objeknya, atau menyentuh, atau konten di dalamnya ada sesuatu, atau overlap. Nanti ini kalian coba pelajari sendiri, saya nggak akan jelaskan satu persatu, silakan dicari. Dibandingkan dengan fasilitas umum. Fasilitas umum tadi sudah kita filter. Oke, kita coba. Nah, ternyata ada 3 desa yang terpilih. Dengan GIS kita bisa tanyakan pertanyaan semacam itu. Saya pengen tahu desanya apa saja. Baru kemudian kita bisa buka di tabel atribut. Oh, ini loh desanya ya. Kita hanya tunjukkan yang terpilih saja.
Desanya adalah Hargobinangun, Wonokerto, dan Taman Martani. Oke. 3 desa itu punya terminal di dalamnya. Kebayang? Nah, inilah analisis spasial. Kita bisa ajukan analisis yang jauh lebih kompleks dari ini. Misalnya di sini kita punya jaringan jalan. Nah, kita bisa tanyakan ya, jalan desa di Sleman yang dilewati oleh jalan terpanjang di Kabupaten Sleman itu di mana? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan spasial yang bisa kita ajukan, sebuah query yang bisa kita ajukan, kemudian kita dapatkan jawaban dari sistem GIS yang kita tanyakan. Misalnya kasus Merapi tadi, kita punya kawasan rawan bencana, KRB 3 itu yang ini. Ya, desanya Mbah Marijan itu di sini. Tahu Mbah Marijan nggak? Kalian udah lahir kan ya? 2011 udah ya. 2011 itu berapa tahun lalu? Kalian masih SD ya? Atau masih nonton Doraemon? Jadi di sini adalah KRB 3, daerah yang paling parah yang kena wedus gembel. Dan Mbah Marijan desanya di sini. Kalau seandainya kita pengen tahu desa mana saja yang terkena ini, maka kita bisa lakukan langkah yang tadi. Kita bisa cari desa mana yang tersentuh oleh si KRB 3 ini. Kemudian nanti kita berikan bantuan di situ misalnya. Itu yang merubah data, ya dari hanya sekedar data spasial kita rubah menjadi sebuah wisdom. Wah, ternyata karena Sungai Code, ya, kita lihat ternyata di sini cukup parah terdampak oleh banjir lahar. Jadi salah kalau kalian pakai istilah lahar dingin. Laharnya nggak dingin sama sekali ya, saya ngalami. Laharnya nggak dingin. Kalian masuk ke sini, ini airnya masih panas. Jadi salah istilah lahar dingin. Seandainya kalian mau membuat keputusan terkait dengan lahar yang masuk ke Kali Code, ya, wah ternyata warga yang ada di sini semuanya harus mengungsi. Maka kita tinggal cari ya, warga yang ada di sini itu mana, desanya yang dilewati desa mana saja. Nah, inilah analisis spasial. Ada pertanyaan? Boleh lewat slide-nya. Izin bertanya. Ya, saya jawab pertanyaan pertama dan mungkin terakhir. Jika data query tidak tersedia, maka bagaimana untuk mendapatkan fitur-fitur geospasial? Barangkali pertanyaannya adalah gini. Kalau misalnya ini tadi ya, yang di mana? Kali Code. Kita mungkin bisa tanyakan ke sistem ini ya. Desa di Sleman yang dilewati oleh Sungai Code itu mana saja yang terancam oleh banjir lahar. Ya, kita bisa tanyakan itu. Tapi begitu masuk kota Yogyakarta, ya ini kalau buat teman-teman luar Jogja, bagian atas ini Kabupaten Sleman. Ya, kota Jogja itu di sini. Jadi bedakan antara DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta yang provinsi, yang semuanya ini atas sampai bawah, dan kota Yogyakarta. Ini buat yang belum tahu, karena saya dulu masuk Jogja nggak ngerti. Apa bedanya? Saya kira sama aja. Nah, ternyata ada yang di sini, ada yang masuk ke desa di kota Yogyakarta, yang kita nggak tahu desanya. Kalau nggak ada data, kita nggak akan bisa menganalisis. Nah, inilah pentingnya bagaimana kalian melakukan analisis terhadap data. Sebenarnya di slide saya dulu, ketika saya ngajar mata kuliah ini beberapa tahun lalu, saya pernah ngajar ini kayaknya 2 atau 3 tahun lalu. Saya tunjukin aja ya daripada saya males. Sambil kalian mikir pertanyaan yang lain kalau mau nanya. Dulu saya ngajar dari minggu pertama. Lumayan. Mana ya? Wah, saya lupa, sorry. Ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan. Ya wis lah, nggak usah. Saya lupa di slide yang mana. Saya tunjukin ini aja. Nah, kalau kalian pernah dengar istilah GIGO ya, garbage in, garbage out. Ya, sampah masuk, sampah keluar. Ketika kita melakukan analisis spasial, pertama yang harus kalian pastikan benar-benar itu adalah datanya bagus. Resolusinya benar. Apa itu resolusi? Kalau misalnya gini, saya pengen analisis di data ini tadi, ya data ini tadi, saya pengen dapat rumah-rumah mana saja yang terkena ini aliran Kali Code. Rumah itu kan berarti resolusinya tinggi. Kalian harus ngezoom sampai ke sini. Ini resolusinya tinggi. Nah, kalau datanya nggak ada, resolusinya hanya resolusi blok, misalnya ini per RT, maka kalian nggak akan bisa melakukan analisis. Nah, itulah pentingnya data. Nah, itu urusannya teman-teman geodes itu. Gimana caranya menyajikan data yang akurat, nggak boleh salah sampai semeter pun, ya, apalagi meter, senti aja udah dibilang salah. Ya. Mereka ngukur rumah, ya teman, kok mereka ya, saya sendiri ya.
ngukur rumah kotak begini, ternyata kemudian geser berapa senti, itu salah di geodesi. Ya, nggak boleh sampai geser di berapa senti. Makanya aspeknya ya gitulah. Beruntung kalian masuk PWK. Tapi istri saya PWK ya. Ya, dia yang rugi dapat saya. Oke, jadi apa dari data ya, data itu penting. Data masukan ketika kalian analisis. Analisis itu hanya alat. Ya, tool seperti tadi saya melakukan analisis. Kalau ternyata data terminal yang tadi saya peroleh, titiknya ternyata hasilnya nggak di sini, tapi di sini misalnya. Datanya salah. Artinya apa, hasil yang saya peroleh juga akan salah. Nah, itu GIGO. Garbage in, garbage out. Ya, sampah yang masuk, sampah yang keluar. Kalau data masukannya udah jelek atau nggak lengkap, maka kita akan memperoleh kesalahan. Nah, nanti teman-teman ketika menjadi seorang planner, kalian akan mengetahui ada banyak sumber data. Nanti barangkali ada Pak Irsyad, ya, teman saya, sahabat saya, yang nanti akan menjelaskan tentang sumber-sumber data planning itu di mana. Nah, kalau data spasial nanti kalian bisa peroleh, misalnya ada namanya tanahair.indonesia.go.id. Di situ kalian bisa dapat banyak data. Kemudian ada yang namanya Satu Data, ya portal Satu Data Indonesia. Ya ini ya Satu Data Indonesia. Di situ juga ada banyak data-data yang lain. Yang intinya ya sekarang data semuanya open, terbuka, banyak yang kalian bisa akses dengan mudah. Kalian jangan membatasi dengan data yang diberikan di kampus. Silakan explore semuanya, ya kembangkan ilmu kalian. Yang nanti ditanya di dunia kerja itu bukan kalian lulusan mana, tapi kalian bisa apa. Jadi kalau kalian bisa, kalian punya pengalaman sambil kalian kuliah, ya, kalian explore sendiri, ya, kalian explore ilmunya, yang kalian kembangkan sendiri, maka itu kalian akan menjadi lulusan yang berharga. Baru juga masuk, udah dibilang mau lulus, ya kan? Ya nggak apa-apa. Oke, ada lagi pertanyaan? Kayaknya nggak ada. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Saya beri kesempatan 5 detik, 4, 3, ya ada lagi. Saya berharap nggak ada. Izin bertanya, bagaimana cara mengetahui fitur query apa saja yang tersedia dalam Kikis? Apakah ada fitur untuk mengetahui guna lahan, nilai zona, dan lain-lain? Ya, pertanyaan bagus. Jadi, query itu sekali lagi hanya alat. Ya. Query itu alat untuk bertanya. Dan tadi kan saya lihat kan, di situ ada ini ya, data yang saya punya. Saya tunjukin ini. Ini adalah data yang saya punya. Biasanya saya gunakan data ini untuk latihan, untuk pelatihan. Kalian bisa download gratis di Sleman Dataset. Biarpun saya geodesi, saya juga developer software. Nah, ini repository kalian bisa download ya seluruh data tadi, download zip, kemudian kalian buka di QGIS. Jadi ini udah ada shapefile, ada data populasi, ada DEM itu elevasi, jadi kenampakan 3D-nya seperti apa, terrennya ya, terrennya. Kemudian ada data kejahatan di Sleman, kriminalitas Jakarta dan Jogja. Kok Jakarta nyelip di sini ya, saya lupa. Kemudian ada data citra satelit, ya. Citra satelit tahun 2015 yang waktu itu dipakai untuk penanggulangan bencana. Jadi semua datanya open, yang kalian bisa download. Kemudian ini isinya. Nah, tadi ditanyakan, query itu isinya apa saja? Query itu hanya alat dari data yang sudah ada. Kembali lagi ke kualitas data yang kalian miliki. Contoh gini, saya punya data guna lahan di sini nih. Data ini saya peroleh dari hasil digitasi teman-teman geodesi terhadap data dari LIDAR, data dari foto udara. Jadi ada foto udara, kemudian itu didigitasi. Kita coba lihat isinya apa saja guna lahannya. Kalau kalian menguasai QGIS itu sangat berguna sekali. Kalian akan jadi planner yang bisa punya ini, punya value. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini adalah variasi guna lahannya. Isinya ada bandara, kok ada bandara ya? Banyak banget bandara. Kemudian ada semak belukar, ada hutan, ya di sekitar Kali Kuning, ada kebun, pasir darat dan seterusnya. Dari mana kita punya data ini? Dari hasil ukuran. Sekali lagi dari hasil ukuran. Kalau datanya nggak tersedia, kalian harus cari datanya dulu. Kalau datanya ada, maka kalian bisa kemudian lakukan query. Ya, mudah. Kalian hanya tinggal, kalian hanya tinggal lakukan seperti yang tadi saya lakukan. Ya, kita bisa filter, ya, kita bisa bikin ini expression. Kita bisa pilih feature-nya adalah Sleman, misalnya berdasarkan apa? Field-nya berdasarkan luasnya, ya geometri, misalnya di sini ada area. Cari yang luasnya lebih dari sekian, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah semuanya tergantung dan balik lagi ke data.
query secanggih apapun ya nggak akan berjalan kalau misalnya datanya nggak ada, kosong, atributnya nggak ada. Nah, ini semua balik ke data. Nah, ini semua balik ke data. Datanya kalau ada, maka kalian akan bisa lakukan analisis. Nah, untuk itu makanya planner itu sangat harus bisa tahu ya kualitas data spasial seperti apa. Kemudian apakah ini datanya bisa dipercaya atau enggak. Datanya kalau enggak ada itu nyari dari mana ya. Ini terkait dengan nanti kalian lakukan analisis yang bisa dibuat di QGIS maupun di ArcGIS atau yang lain. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau belum jelas kalian bilang. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Halo Pak, Silakan. tadi Bapak ada nyebutin kita sebagai planner harus tahu mana data spasial yang bagus dan bisa dipercaya sama yang Betul. Nah, itu ada parameter tersendirinya nggak sih biar kayak kita bisa ngebedain gitu, atau kayak emang itu lebih ke feeling sama apa yang kita tahu? Iya, pertanyaanmu bagus banget. Ini saya suka cara berpikir gini. Ini namanya mahasiswa nih, kritis. Oke, jadi gini. Tadi saya bilang ya bahwa kita harus tahu kualitas data. Kita harus tahu kualitas data. Nanti barangkali di mata kuliah lain, saya nggak hafal ya, sorry. Di PWK mata kuliahnya apa saja. Kalian akan jumpai ada misalnya, seingat saya sih Pak Irsyad yang nanti akan jelasin. Ya, sahabat saya. Apa namanya? Jenis-jenis peta itu apa saja. Ya, kemudian nanti kalian akan pelajari, ya, kalian akan pelajari bahwa tiap peta itu ada ukurannya. Nah, kalau di geodesi itu biasanya nanti ada cara untuk memastikan sebuah data itu valid atau enggak, dites di lapangan. Dites di lapangan. Ada istilahnya ground truthing. Kita cek data yang ada di peta itu benar atau enggak di lapangan. Nah, planner sebenarnya nggak harus sampai tahu sejauh itu. Ya, sebenarnya nggak harus sampai tahu sejauh itu. Nah, yang penting nanti planner itu bisa tahu, misalnya ya saya sering diskusi sama istri saya yang planner gitu. Jadi kami bisa banyak sharing. Misalnya kita mau ini nih, kita mau merancang pembangunan sebuah bandara. Nah, data yang kita butuhkan antara lain persil, data bidang tanah. Kemudian ada data penutup lahan atau guna lahan. Kemudian guna lahan lah, ya sorry, bukan penutup lahan. Kemudian ada misalnya data infrastruktur existing yang ada di situ apa saja. Kemudian data apa namanya? Misalnya badan air, adakah di situ sungai atau ada danau? Ada data groundwater, misalnya apakah di situ ada tempat apa underwater air, ya penyimpanan air yang cukup besar seperti di Gunung Kidul. Waktu itu salah satu calon bandara Jogja ternyata nggak jadi ya. Akhirnya pindah ke Temon sekarang. Itu kita juga yang analisis. Jadi apa namanya? Sebagaimana sampai sebatas apa seorang planner itu harus tahu kualitas data. Minimal ya, minimal dia harus bisa tahu kapan saya harus pakai peta dengan skala sekian. Peta persil ya misalnya nggak mungkin bisa dipakai kalau misalnya di atas skala 1/10.000. Ilmunya dari mana? Apakah feeling? Nggak ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Nanti seperti ini ya. Saya berikan gambaran. Kalau tampilannya enaknya apa ya? Ini aja lah, citra. Dari jarak sekian, kalian nggak akan bisa membedakan rumah satu dengan rumah yang lain. Ketika ini di zoom, dengan skala besar, kita bisa bedakan, nah ini kampus geodesi, ini kampus kalian. Oh yuk pas. Ini kampus kalian. Sekarang udah berubah ya, musolanya berubah, tamannya udah berubah jauh. Nah, tamannya itu yang di backgroundnya Pak Diono menjelasin itu, nah itu namanya Taman AGS. Arsitektur Geodesi Sipil. PWK mana? Nggak tahu. Kalian silakan protes ke Fakultas Teknik. Kenapa namanya Taman AGS? Ya, jadi apa namanya? Yang pertama harus diketahui oleh si planner itu adalah bagaimana kalian menggunakan peta yang tepat dulu. Ya, peta ini apakah bisa saya pakai atau enggak? Ternyata peta persil, tapi skalanya skala kecil. Ya nggak bisa dipakai. Tuh, itu yang pertama. Ya, kualitas data yang saya maksud seperti itu. Yang kedua, ya kalian juga seandainya perlu untuk mengecek akurasi dari data, kalian juga bisa dan siap membedakan itu. Contoh begini. Ketika kalian dapat data citra ya, mungkin kemarin Pak Diana sempat nunjukin juga ada data citra satelit ya. Ada, misalnya saya ngambil ini dari Google Satelit. Salah satu hal yang kalian tanyakan nanti kalau di geodesi istilahnya metadata. Citra ini diambilnya kapan? Kapan diambilnya? Jangan-jangan 5 tahun lalu. Ya. RT RW udah nggak jalan, ya udah lewat. Artinya udah berubah banyak itu selama 5 tahun. Nah, kita butuh data terbaru. Nah, kemampuan kalian membaca peta, ya, kemudian kemampuan kalian untuk kenali, oh data ini penting, oh data ini nggak penting, oh ini adalah data terbaru, oh ini datanya lama. Nah, yang penting kalian
ya feeling tetap main ya. Feeling tetap main. Ya, feelingnya ini untuk menggait kalian sesuai dengan ilmu yang nanti kalian pelajari. Kalian masih semester 1, masih banyak yang akan dipelajari. Nanti ada beberapa studio ya. Saya masih ingat temenin istri saya ke mana? Aduh lupa, ke Jepara untuk studionya. Jadi dari data-data yang kalian miliki itu kemudian kalian kompilasi, nanti deh kalian akan lihat di studio gimana caranya nyusun laporan bahwa ternyata datanya seperti ini, resolusinya sekian, ketelitiannya begini, itu nanti kalian akan pahami itu. Ya, feeling ada ya, feeling ada, tapi jelas itu nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wah, feeling saya ini petanya nggak bisa dipakai Pak. Feelingnya harus bisa dijustifikasi. Kita saintis, kalian engineer dan saintis, kalian harus bisa membedakan kapan pakai feeling dan kapan pakai logika. Oke, atur nuwun. Siapa tadi namanya? Gali? Pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya, sip. Oke. Jujur saya sendiri sering diskusi dengan istri tentang planning, jadi saya juga punya ketertarikan di bidang ini. Meskipun bidangnya jauh sekali sebenarnya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. 5, 4, saya pengen segera selesai soal. Ada yang masih mau nanya? Suaranya udah hilang. Saya masih ngajar lagi soalnya di sini. Nggak ada ya? Ya, gini aja. Kalau misalnya kalian mau nanya, kalian punya nomor saya di mana tadi? ugm.id/Dani Laksono di WA. Dito. Oh ini. Fotonya abaikan aja. ugm.id/Dani Laksono itu langsung nyambung ke WA saya. Nomor saya di situ 081392976068. Kalau mau nanya silakan. Mau kalian nanya di jam 12 malam juga akan saya jawab insya Allah. Tapi jawabnya mungkin nggak langsung. Jadi tunggu aja. Dan moga-moga nggak ke-scroll ke bawah. Kalau ke-scroll ya diingatkan aja. Saya senang diskusi soalnya. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah, kalian punya pertanyaan terkait QGIS, ya terkait QGIS, kebetulan saya juga bantu-bantu mendevelop beberapa plugin di QGIS. Satu plugin di QGIS. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya, silakan, monggo. So, meskipun di luar perkuliahan kita, silakan. Ya, biasanya mahasiswa geodesi itu nanya sampai istri saya ini, mahasiswamu jam 12 malam. Biasa. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan demikian. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan di pembahasan mengenai apa ya? Oh ya, geoprocessing. Jadi kalau misalnya minggu ini kalian ada praktek dengan mbak-mbak atau mas-mas asisten, materinya adalah tentang tadi gimana kalian menyeleksi dan memilih atribut dan spasial dari sebuah data. Dan minggu depan kita mulai ke tahapan yang lebih serius tentang geoprocessing. Misalnya salah satu contoh geoprocessing itu saya berikan gambaran sekarang aja, namanya site selection. Ya, tadi milih lokasi pembuangan sampah yang ideal itu ternyata susah banget. Ya, ternyata susah. Parameternya banyak. Nggak boleh dekat perumahan, nggak boleh ada di aliran sungai, ya, nggak boleh dekat dengan jaringan jalan utama, nggak boleh gini, nggak boleh ada di tanah dengan bebatuan begini. Nah, informasinya sangat banyak, parameternya banyak. Jadi ketika kalian mau memutuskan apakah lokasi itu boleh atau enggak, kalian harus melakukan analisis yang kompleks. Nah, inilah analisis geospasial yang nanti kita pelajari minggu depan insya Allah. Dan kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Iya. Pak. Pak. Saya tutup ya.